Pak Arief, kembali lagi ke buku ya. Karena di buku ini judulnya aja sudah Misi Walet Hitam. Tadi juga diperkuat oleh Pak Bekto ya, bahwa ketika melaksanakan itu banyak pihak yang juga ikut berperan. Nah, kenapa kemudian judul bukunya jadi Misi Walet Hitam? Itu apresiasi saya kepada Walet Hitam. Brigade! Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengenal lebih dekat tim Walet. Ini dia profil mereka. Atas nama undang-undang, saya perintahkan seluruh penghuni rumah segera keluar dengan mengangkat kedua tangan. Saudara sudah terkepung. Maju kalian, saya tidak takut. Maju, kalau berani maju. Komandan, sniper 1, siap. Sasaran terbidik. Depan terbuka, bantuan, bantuan. Depan terbuka, bantuan, bantuan. Bang, evakuasi, bang. Bang, evakuasi. Bang, evakuasi. Kembali ke peristiwa yang sesungguhnya. Jadi kalau dari pengepungan, penyergapan sampai kemudian tewasnya Dr. Azhari, tantangan terberat yang dihadapi oleh Anda dan tim waktu itu apa sebenarnya? Dr. Azhari itu selalu membuat bom itu selalu ada di badan. Itu penariknya, pemicunya ada dua. Yang satu itu 2 detik kalau ditangkap polisi, biar mati sama-sama dengan polisi. Yang satu 5 detik. Kenapa untuk harus dilempar. Untuk dilemparkan kepada petugas siapapun yang akan menangkap dia. Untuk menangkap kelompok ini dipastikan temanmu ada di mana. Oh, di rumah ini, bikin peta rumahnya mana. Di sana kamu manggil dia apa. Kami menyamar bagaimana untuk tahu rumah persembunyian itu. Kami berpikir ada Azhari, kami berpikir ada Nurdin. Tunggu, cara ini Anda jelaskan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti sudah diketahui oleh orang-orang yang mau berbuat jahat. Polisinya lebih pintar lagi. Oh iya. Apa yang dilakukan? Seperti kebiasaan orang di kampung. Apa itu? Kalau ada orang asing tinggal di suatu tempat, kirim makanan. Tapi yang ngirim ini, yang tim undercover. Ngomong tidak boleh ngomong bahasa Indonesia, harus ngomong bahasa Jawa. Sundanya Sunda Bogor. Disimulasikan nangkap orang yang bawa bom di badan itu seperti apa. Semua disimulasikan, siapa bagian pegang tangan, siapa bagian tangan kanan, tangan kiri, siapa pegang, dan harus merebut bom yang ada di badan. Disimulasikan mana lebih cepat, menggunting atau pakai cutter. Ternyata cutter lebih cepat untuk memotong belt itu. Pada waktu pelaksanaan hujan-hujan, dipancing keluar, ditangkap. Setelah ditangkap, bomnya ini
sudah di tangan. Baru sadar kalau itu bom, takut. Bisa dibayangkan tegangnya? Karena saya nggak mengalami, kurang tegang itu. Itu kebetulan yang bawa bom itu sudah almarhum. Karena takut sadar, dilempar ke saya. Nah, ini bukan tegang tapi lucu, gimana? Oh, Anda ada di situ ya? Saya selalu memimpin, saya ada di situ. Terus dilempar ke Anda? Lempar ke saya, jatuh di bawah kaki saya kan takut juga sama bom. Ya, kembali ke buku. Anda menceritakan soal bom Bali 1, ya, di mana salah satu teroris ya yang jadi tokoh di situ, Imam Samudra, itu tertangkap, diinterogasi, tapi dia nggak mau ngaku. Seperti Anda sebutkan, mereka pada dasarnya berani mati, udah mau mati aja. Nah, kemudian dalam interogasi, maka dia marah-marah, dia cenderung menyerang petugas yang mau wawancara atau menginterogasi. Sampai kemudian di buku Anda menceritakan Kapolri turun tangan. Kalau gitu langsung aja ya, langsung. Pak Dai Bakhtiar bersama kami di sini. Terima kasih Pak Dai. Ya. Peristiwa sebenarnya bagaimana? Kenapa sampai Anda Kapolri turun tangan untuk wawancara sendiri atau interogasi sendiri? Kan bisa anak buah yang lakukan itu. Iya. Sudah 2 hari ditangkap, diperiksa, tapi dia hanya ngakunya, ya saya salah satu pelaku bom Bali. Lainnya tidak mau bercerita gitu. Bungkam dia? Bungkam sama sekali. Lalu bagaimana Anda dengan berbagai teknik pemeriksaan yang sudah dilakukan tetap tidak mau. Lalu kemudian saya tentu terjun ke lapangan, saya bertemu dengan mereka, saya tanya bagaimana. Mereka selalu menyebut bahwa yang meriksa-meriksa polisi itu togut selalu. Jadi ya dibilang setan istilah dan apa begitulah. Ya. Jadi tidak mau kooperatif gitu. Terus saya terus berpikir, ini kalau pendekatan seperti itu tidak bisa dilakukan, ini harus ada pendekatan lain. Jadi akhirnya Anda di ruangan berdua, tetapi saya sudah desain demikian rupa. Tadi kalau bisa diawasi dari luar kan anak buah ngawasi saya kalau dia akan melakukan ya, macam-macam gitu. Tapi dari luar nggak bisa dilihat? Nggak ada, tertutup gitu. Jadi saya pikir ya sudah meja saja diberi cover. Iya. Di dalam kolong meja itu saya suruh 2 orang anggota suruh ya bersembunyi di situ. Jadi kalau nanti saya tendang, saya bilang segera keluar gitu. Jadi kalau ancaman dari Imam Samudra pada diri saya, nah itu kodenya pakai tendangan kaki saya gitu. Baik, Pak Andi, yang menarik begini, permulaan pertanyaan itu. Apa itu? Jadi waktu saya mau tanya, dia memandang saya betul juga. Kalau saya pandang, ini dengan kemarahan. Sorot mata kalau saya lihat terus bahaya juga saya. Bisa kalah sorot mata saya dengan sorot mata dia gitu. Iya. Jadi terus dia ngomong, sebelum Bapak nanya saya boleh tanya dulu. Waduh, saya pikir ini tersangka kok bisa ngatur penyidik kan gitu. Terus? Ya cobalah apa saya bilang. Bapak ini Muslim? Itu pertanyaannya Pak. Saya pikir, wah tahu arah pertanyaan, saya bilang. Jadi saya katakan, sebelum kamu teruskan pertanyaannya, saya tahu arah pertanyaan kamu. Karena Muslim, sesama Muslim, itu kita bersaudara. Kita saling membantu. Tapi cara Anda, itu yang salah, saya bilang. Kita kalau kuat, tentu dengan tangan. Saya bilang, kita harus pedoman pada agama kita, saya bilang. Kalau tidak bisa dengan tangan, kita dengan lidah. Kalau tidak bisa dengan lidah, saya bilang, ya dengan hati, kita dengan doa. Tapi kamu tidak kemampuan dengan tangan yang dibom Bali. Rakyat Indonesia juga yang hancur, saya katakan. Mulai Pak, kalau begitu saya boleh cerita semua. 1 jam saya dengerin cerita dia Pak. Wow. Dari cerita dari masa kecil, dia sampai jadi berangkat dari Indonesia ke Malaysia, dari Malaysia ke Afghanistan. Dan ternyata Imam Samudra ini masih hanya perwira saja kalau dalam kelompok ini. Bukan komandannya, Pak. Belakangan baru kemudian. Baru. Jadi nanti kita akan dengarkan analisa terakhir
berkaitan dengan apakah kita semua sudah bisa bernapas lega, apakah kita tidak perlu khawatir bahwa bom-bom sebesar itu akan meledak lagi di negeri tercinta ini. Ikuti terus Kick Andy. Peran inilah yang melakukan penembakan terhadap Dr. Ajari.